Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran 2 bagian 2, ya, beriman kepada Rasul Allah. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Nah, anak-anak semuanya, di bagian B ini kita akan membahas beriman kepada Rasulullah. Mari kita cermati percakapan antara Hasan dan Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bantu aku ya, Ali. Ya, baik. Bantu aku ya, aku mengalami kesulitan memahami pelajaran tentang beriman kepada Rasulullah. Ya, kata Ali, kalau begitu biar aku ceritakan bagaimana Rasulullah. Ya, coba kau jelaskan padaku, Ali. Menurut aku, di antara manusia ada yang Allah jadikan sebagai utusannya di bumi. Itulah Rasul, pembawa ajaran Allah untuk disampaikan kepada manusia yang disebut wahyu. Nah, manusia harus percaya atau beriman kepada rasul-rasulnya. Mereka, rasul-rasul itu terjaga dari kesalahan, seperti Nabi Muhammad SAW yang diberi gelar Al-Amin, artinya terpercaya. Oleh karena itu, manusia diwajibkan beriman kepada Rasul Allah. Gitu kata Ali. Kata Hasan, sekarang aku sudah mulai paham. Terima kasih ya Ali. Nah, anak-anak semuanya, dari cerita tadi, ayo kemukakan bukti bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Ya, buktinya apa ya? Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu berupa Al-Quranul Karim, kitab suci umat Islam. Ayo kemukakan bukti kalau kamu beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kita mengikuti sunnah-sunnahnya dan percaya terhadapnya, dan selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Luar biasa anak-anak semuanya. Sekarang ayo kita bernyanyi. Aku beriman kepada Allah dengan dengan lagu Indung Indung gitu ya. Sekarang dengan lirik aku beriman kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Aku beriman kepada Allah, hanya Dia yang Maha Kuasa. Aku beriman kepada Rasul, pembawa risalah kebenaran. Ya, sama-sama ya anak-anak semuanya. 3, 2, 1. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Aku beriman kepada Allah, hanya Dia yang Maha Kuasa. Aku beriman kepada Rasul, pembawa risalah kebenaran. Masya Allah, anak-anak semua luar biasa. Nah, anak-anak semuanya, ini adalah rangkuman dari pelajaran 2 ini ya. Nantinya manusia wajib percaya kepada Allah, manusia wajib mempelajari tentang adanya Allah. Nah, mengenal Allah dapat dilakukan melalui pengamatan alam semesta, Al-Quran, dan Asmaul Husna. Semua benda, baik benda hidup maupun benda mati, adalah ciptaan Allah. Pencipta disebut Khalik, sedangkan yang diciptakan disebut makhluk. Nah, ini ya nanda semuanya. Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul terakhir. Nah, anak-anak, ayo kita berlatih. Nah, di sini ada bagian A. Bagian A ini ada 10 pertanyaan. Wow, kalian harus bisa menjelaskan ya. Nanti akan Bapak bantu
sedikit bagaimana menjelaskan tentang contoh jawaban-jawaban ini. Yang pertama, apa maksud beriman kepada Allah melalui alam semesta? Jelaskan. Ya. Kita beriman kepada Allah melalui alam semesta, artinya kita faham bahwa seluruh benda ini, seluruh alam semesta dengan bentuk keindahan dan keagungannya itu adalah Allah yang menciptakan. Apa maksudnya beriman kepada Allah melalui kitab suci? Ya, dari kitab suci Al-Quran kita bisa mengetahui dan beriman kepada Allah, karena di sana banyak dijelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya beriman kepada Allah melalui asma-Nya? Ya, melalui nama-namanya kita harus kenal dulu, maka kita akan tahu kekuasaan Allah. Dalam Asmaul Husna yang 99 di sana dijelaskan bahwa Allah maha segala-gala maha melihat, ya, maha agung, maha adil, dan lain-lain. Bagaimana kita bisa yakin bahwa Allah itu ada padahal Allah tidak bisa dilihat oleh mata manusia? Kita harus yakin, ya, karena yakin itu letaknya di hati bukan di mata. Di mata itu hanya wasilah untuk kita menyampaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kemudian apa manfaatnya kamu mengetahui sifat Allah? Itu Al-Basir. Ya, dengan Allah maha melihat, Al-Basir artinya maha melihat, kita selalu waspada, ya, dimanapun kita berada tetap melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian yang keenam, apa manfaatnya kamu mengetahui sifat Allah Al-Adil? Ya, kita jadi tidak minder, ya, diciptakan dari suku apa, ya. Allah itu bukan melihat dari suku atau derajat kekayaan, tapi Allah melihat siapa yang paling bertakwa. Apa manfaatnya kamu mengetahui sifat Allah itu Al-Azim? Ya, kita harus meyakini bahwa Allah itu maha mulia, maha agung. Allah tidak membutuhkan pertolongan. Kita sebagai manusia yang sangat membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa meyakini adanya Rasul-Rasul Allah? Jelaskan. Ya, Rasul-Rasul Allah itu bisa kita yakini, ya, karena dijelaskan di sana setiap Allah mengutus Rasulnya untuk menjelaskan syariat kepada manusia yang berupa wahyu. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada Rasul-Rasul tadi sudah sebutkan 10 nabi dan rasul yang mengetahui. Nah, ini ada lagunya, ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayyub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, dan seterusnya, ya. Nah, anak-anak semuanya, luar biasa, kalian amazing. Nah, bagian B, isilah kolom setuju atau tidak setuju dan tidak tahu dengan tanda checklist berikut alasannya. Nah, adanya manusia dan alam semesta menunjukkan adanya Allah. Pasti sangat setuju, ya. Al-Basir itu sifat Allah yang dapat membuat kita malu bila ingin berbuat jahat. Setuju. Aku yakin Allah itu bersifat adil. Pasti. Allah menciptakan alam semesta ini dengan bantuan makhluknya. No. Tidak setuju, ya. TS. Nabi dan Rasul itu bukan utusan Allah. Tidak setuju. Orang berjalan sombong karena ia yakin bahwa Allah itu Al-Azim. Tidak setuju. Justru karena kita yakin Allah Al-Azim, kita harus menunduk dan tidak sombong. Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir, sangat setuju. Karena Rasulullah Nah, jadi anak-anak semuanya, kita harus yakin bahwa Rasulullah adalah Rasul terakhir. Jadi kita harus beriman kepada Rasul Allah. Nah, anak-anak semuanya, ini tugas yang terakhir, tugas kelompok, ya. Buatlah kelompok dengan teman-temanmu jika bisa, jika tidak di masa pandemi ini tidak masalah, ya. Nah, di akhir kata kita akhiri pelajaran bagian 2 kita sampai di sini. Ya, terima kasih anak-anak semua. Kalian luar biasa. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.